Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang hendak saya sampaikan adalah khotbah Minggu 6 Februari 2022. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Injil Markus pasal 1 dimulai dari ayat 16 sampai ayat 20 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan hanya memakai orang-orang hebat saja? Orang-orang pintar saja atau orang-orang kaya saja? Apakah Tuhan memakai orang karena melihat dari bentuk fisik saja? Tentu tidak. Sebab Tuhan bisa memakai siapa saja. Kita bisa membaca Alkitab dan menemukan bahwa Tuhan memakai orang-orang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Contohnya, Musa, seorang yang kurang pandai bicara. Daud, yang hanya penggembala domba dan tidak ada apa-apanya dibandingkan saudara-saudaranya. Yeremia yang tidak pandai berbicara dan masih muda. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Tuhan juga memakai orang-orang pintar yang punya pengaruh seperti Lukas, penulis kitab Lukas yang merupakan seorang dokter atau tabib. Paulus seorang yang pintar dan mempunyai pengaruh. Jadi dapat disimpulkan, Tuhan bisa memakai siapa saja, karena apa yang dilihat Tuhan tidak seperti apa yang dilihat manusia, karena Tuhan melihat hati. Kuncinya bukan karena keadaan, jabatan, kepandaian, atau kekayaan kita, sehingga kita dipakai oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita merespon dengan baik panggilan dan pilihan Tuhan, dan kita siap dibentuk untuk melakukan panggilannya, agar menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi orang lain. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana Yesus memanggil dan memakai orang-orang biasa seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang adalah seorang nelayan. Catatan sejarah di sekitar pemilihan murid Yesus di Danau Galilea, seperti catatan Josephus, sejarawan yang waktu itu tidak jauh dari Danau Galilea, mencatat bahwa sedikitnya ada 330 kapal nelayan yang ada di Danau Galilea. Maka dengan jumlah kapal yang begitu banyak dan Yesus memilih 4 orang, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dengan demikian pemilihan yang dilakukan Yesus tidak asal jadi, tidak asal memilih, namun pemilihan itu benar-benar spesial. Kita lihat dalam perikop ini Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku,
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mengubah penjala ikan menjadi penjala manusia. Itulah cara Yesus menjadikan orang-orang menjadi pengikutnya. Maka jabatan pelayanan tertua dalam Perjanjian Baru adalah penjala yang ditugaskan untuk menebarkan kehidupan seluas-luasnya. Bagaimana respon Simon Petrus dan Andreas? Mereka langsung merespon panggilan Yesus dengan langsung meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Begitu juga dengan Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang pada saat itu bersama dengan ayahnya dan orang-orang upahan ayahnya. Panggilan Yesus langsung direspon. Mereka pun meninggalkan ayahnya, meninggalkan perahunya, meninggalkan kemapanan mereka untuk mengikut Yesus. Panggilan pertama yaitu ikutlah aku. Sebelum melemparkan jalannya, menebarkan kehidupan yang seluas-luasnya, maka harus dimulai dengan persekutuan dengan Yesus dan mau bersama-sama melangkah bersama dengan Yesus, mengikut Yesus, dan terus melangkah bersama dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa bukan pancing yang dipakai, tetapi kata jala? Kekristenan, firman Tuhan, mengikut Yesus bukan masalah umpan, bukan masalah membagi-bagikan sesuatu kepada orang-orang lalu mau mengikut Yesus, tetapi harus menebarkan kebenaran, lalu diangkatlah jala itu dengan penuh kasih pada jaring kebenaran. Pekerjaan menangkap ikan pasti telah memberikan mereka latihan ketahanan dan kesabaran yang diperlukan bagi orang yang akan membawa orang lain kepada Kristus. Seorang penjala tentu seorang pekerja keras yang harus siap dengan angin, ombak, gelombang, cuaca dingin yang kadang tidak baik, namun tidak membuat para penjala berhenti menebarkan jalannya. Justru jika hari ini tidak dapat atau hanya dapat sedikit, seorang penjala harus tetap semangat, sebab tidak tertutup besok akan mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Penjala juga tidak asal-asalan melemparkan jalannya. Yesus pernah berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Maka penjala tahu kemana ia menebarkan kebenaran untuk menjala manusia. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini melalui channel YouTube ini, tentu juga merupakan contoh menebarkan kebenaran untuk menjala manusia. Saudara-saudari yang terkasih, maka melalui teks ini ada beberapa hal yang menjadi renungan untuk kita lakukan. Yang pertama, mengikut Yesus berarti siap dibentuk dan dipakai oleh Yesus. Yesus berkata dalam ayat 17, "Kujadikan." Itu artinya Tuhan mau membentuk kita menjadi alat Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau membentuk dan menjadikan kita sebagai alat untuk kemuliaan-Nya, dengan menyerahkan segala kehidupan kita untuk dibentuk Tuhan. Tuhan mau membentuk dan menjadikan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan menebarkan kebenaran dimanapun kita berada, di kantor, ketika di pasar, di ladang, di sekolah, dan dimanapun. Tuhan mau memakai kita menjadi alat-Nya lewat doa, daya, dana, dan harta yang kita miliki. Yang kedua, mengikut Yesus berarti mau mengikuti teladan Yesus. Kehidupan Yesus yang penuh kasih lewat perkataan dan perbuatan Yesus. Kita harus meneladani sehingga banyak orang merasakan,
menikmati kasih dan perbuatan yang kita nyatakan. Yang ketiga, mengikut Yesus berarti meninggalkan kehidupan lama untuk mengikut Yesus. Terkadang kita harus mau berkorban, meninggalkan hal-hal yang menghalangi kita untuk mengikut Yesus. Panggilan Yesus kepada murid-murid dalam teks perikop ini bukanlah orang-orang yang pengangguran, yang tidak memiliki kesibukan dan pekerjaan. Tidak sedikit orang-orang Kristen zaman ini menolak untuk ambil bagian dalam pelayanan Tuhan karena alasan banyak kesibukan pekerjaan. Belum ada waktu untuk melayani karena pekerjaan yang banyak. Bahkan banyak orang Kristen yang tidak bisa beribadah, yang tidak datang beribadah dengan alasan tidak ada waktu karena banyaknya pekerjaan. Karena itu, melalui perikop ini, mari kita berjalan mengikut Yesus dari belakang. Lihat apa yang Yesus lakukan, agar itu kembali kita lakukan dalam kehidupan kita. Yesus menginginkan kita agar terus bersinar lewat dunia pekerjaan dan pelayanan kita, sambil kita berjalan terus mengikut Yesus dari belakang. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari baru dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan. Kami dapat meneladani Engkau dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, kesulitan, kesusahan, suka duka, sehat dan sakit, biarlah kami tetap setia mengikut Engkau. Ya Yesus Juru Selamat kami. Amin.